Jadi ada seorang polisi yang membajak satu bus karena dia pengen balik lagi bekerja. Begini ceritanya. Pada pagi hari tanggal 23 Agustus tahun 2010, ada serombongan turis asal Hong Kong lagi asik jalan-jalan di Benteng Tua Intramuros, Kota Manila, negara Filipina. Rombongan tersebut terdiri dari 20 turis asal Hong Kong, satu tour guide asal Hong Kong yang kita sebut saja sebagai Fulan, 3 orang turis lokal, dan 1 orang driver bernama Alberto, warga asli Filipina. Selesai mereka berjalan-jalan, sekitaran jam 9 pagi, rombongan ini naik tuh ke sebuah bus pariwisata milik Hong Thai Travel Service untuk pergi ke destinasi wisata lainnya. Pas satu persatu turis masuk, ada nih satu orang yang tidak mereka kenal yang ikutan masuk juga. Satu orang ini diketahui bernama Rolando Mendoza, seorang polisi berseragam lengkap yang pas itu lagi menenteng senapan M16 dan juga pistol. Pas Rolando masuk, Fulan dan Alberto pada bingung. Mereka langsung mencegat dan bertanya, "Punten Pak, ada apa ya? Kok Bapak ikutan masuk?" Pas ini Rolando dengan nada soft spoken menjawab, "Permisi Pak, bisakah antar saya ke kantor polisi Manila?" Mendengar jawaban ini, Fulan dan Alberto sempat lihat-lihatan gitu ya. Mereka kayak berpikiran, oh mungkin ini polisi mengira kalau bus ini adalah bus umum kali. Makanya dia mau ikutan masuk terus minta dianterin. Ya udah deh, Fulan dan Alberto menjelaskan kalau mereka tidak bisa mengantarkan bapak ini karena ini teh bus pariwisata, bukan bus umum. Lagi pula lokasi tujuan kita tuh beda jalan nih. Walaupun begitu, Rolando dengan nada bicara yang agak tegas tapi masih sopan dan juga memohon agak memaksa untuk dianterin ke kantor polisi yang ada di Manila. Fulan dan Alberto lagi-lagi menjelaskan kalau mereka nggak bisa. Bus ini udah di booking atau di charter untuk anterin turis. Mendingan Bapak keluar aja, cari bus lain. Kita paham kok kalau ini cuman kesalahpahaman. Dia pun bukannya keluar dari bus ya, tapi malah mengeluarkan borgolnya dan memasangkan tangan Alberto ke setir bus. Rolando pun mengstandbykan senapan M16 ke depan tubuhnya, menodong ke Fulan, Alberto, dan seluruh penumpang sambil bilang, "Bus ini saya bajak." Pas ini, semua penumpang yang ada di dalam bus itu masih belum pada ngeh dengan situasinya. So far, sejauh ini yang ada di hadapan mereka adalah Rolando, seorang polisi yang dengan sopan dan soft spoken ya, minta dianterin tapi nggak bisa, tapi tahu-tahu juga membajak bus. Penumpang ini kebanyakan turis dari Hong Kong, mereka kayak nggak paham aja yang salah itu polisinya atau supir busnya. Tapi kalau supir busnya yang salah, kenapa Rolando sampai menodongkan senjata? Terus juga, kalaupun busnya beneran lagi dibajak, kenapa Rolando ngomongnya sopan banget? Bukannya pembajak itu biasanya kasar, senggol, bacok ya? Rolando pun ngomong lagi dengan suara yang lebih lantang tapi somehow masih juga sopan. Kurang lebihnya dia bilang kalau busnya ini itu tuh terpaksa dia bajak. Dia juga meminta baik-baik kepada seluruh penumpang untuk menutup semua kaca samping bus menggunakan korden. Setelah itu dia menempelkan nih beberapa kertas di depan kaca supir bus ini ya, yang nantinya isinya bakalan gue jelaskan. Terakhir dia juga memastikan atau bahkan berjanji kepada semua penumpang kalau sekiranya semua orang nurut dan tidak ada keributan, maka semuanya bakalan baik-baik aja. Tidak ada satupun orang yang tersakiti. Bisa dibilang ya, Rolando kayak memohon kerjasamanya lah. Ya udah deh, dirasa ini situasinya aneh banget ya. Alberto, Fulan, dan juga semua penumpang nurut aja dulu. Alberto, sang supir, langsung nih mengendarai busnya. Waktu itu Rolando memerintah Alberto untuk mengemudikan bus menuju ke Rizal Park, sebuah taman ikonik di Manila yang juga merupakan destinasi wisata. Lalu, sekitaran jam 10 pagi, bus sudah sampai di jalanan besar yang ada di samping Rizal Park. Waktu itu, Rolando memerintahkan Alberto untuk memberhentikan bus di tengah jalan, melintang gitu di jalanan yang besar. Setelah busnya berhenti, Rolando langsung ngambil HT yang terhubung dengan speaker gitulah yang biasa dibawa sama tour guide ya. Lalu jalan tuh ke pintu samping bus. Pas ini, Rolando beberapa kali bilang, "Bapak Ibu sekalian, pengumuman, bus ini resmi saya bajak. Sekali lagi ya,
bus ini resmi saya bajak. Warga yang ada di sekitaran Rizal Park mendengar pengumuman ini dong. Mereka melihat ke arah Rolando dan juga busnya. Tapi lagi-lagi mereka masih belum begitu ngeh. Bahkan ya ada beberapa warga yang memfoto Rolando dan dia pun masih dadah-dadah gitu kepada warga sekitar. Gak lama kemudian ada nih satu polisi lalu lintas yang mendekati bus. Dia kayak mau ngecek gitu kenapa ada bus berhenti melintang di tengah jalan. Dan pas melihat Rolando lagi berdiri di dalam bus sambil juga standby dengan M16-nya, terus juga ada beberapa bocil-bocil yang ngintip dari jendela dengan muka ketakutan, Polantas ini langsung ngeh kalau busnya itu beneran dibajak. Ya udah deh, gak lama kemudian polisi, media, dan warga sekitar mulai datang dan berkumpul ke TKP. Otomatis ya pada momen itu juga apa yang dilakukan Rolando menjadi viral karena udah banyak reporter, wartawan yang meliput live peristiwa pembajakan ini. Waktu itu yang menjadi penanggung jawab tindakan dari kasus ini adalah Kolonel Yebra dan Kolonel Salvador dari Kepolisian Distrik Manila. Mereka berdua ditugaskan sebagai negosiator utama untuk berkomunikasi dengan Rolando menggunakan radio yang ada di dalam bus. Dan setelah negosiasi pertama, para negosiator itu agak tertegun dan juga terbingung karena ternyata motif Rolando membajak bus adalah dia ingin bekerja lagi menjadi polisi. Untuk memperjelas dan juga memahami motifnya Rolando, gue bakalan ceritain dulu sedikit nih ya tentang Rolando dan juga kasus yang menjadikan dia terpaksa membajak bus. Jadi pada saat itu Rolando adalah seorang pria berusia 55 tahun yang seluruh hidupnya dia dedikasikan di kepolisian. Bahkan ya dulunya Rolando itu menjabat sebagai inspektur senior kepolisian dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 10 polisi paling teladan di Filipina pada tahun 1986. Tapi pada tahun 2008 karir kepolisian dia hancur karena beliau dituduh melakukan pemerasan terhadap seorang chef hotel terkait kasus narkoba. Nah, kasusnya ini rada-rada aneh nih, kayak modelan jebakan gitu. Versi singkatnya adalah ada seorang chef yang kita sebut saja sebagai Fulano yang baru aja keluar hotel dan ingin pulang ke rumahnya menggunakan mobil. Pas mau masuk mobil, tiba-tiba aja dia dicegat sama polisi dan langsung digeledah. Hasil dari penggeledahan ini adalah polisi menemukan kalau Fulano ternyata menyimpan bubuk misterius yang diduga adalah narkoboy. Fulano melawan dong karena dia nggak merasa membawa narkoboy nih. Dia malah menuduh polisi-polisi lain ini yang menjebak dia. Sebagaimana yang lo tahu ya, oknum polisi kan pernah atau sering tuh pura-pura menggeledah kita, tahu-tahu simsalabim ada narkoboy di kantong atau kendaraan kita. Nah, Fulano menuduh balik nih ya, polisi-polisi inilah yang menanam narkoboy di mobilnya pas lagi proses penggeledahan. Ya udah deh, untuk sementara waktu polisi langsung menangkap dan menahan Fulano untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pas ini Fulano langsung tuh menghubungi ayahnya yang kebetulan juga adalah orang tajir dan powerful. Dan dengan tim kuasa hukumnya, Fulano somehow ditebus untuk tidak dipenjara. Dan pas keluar dari tahanan, Fulano dan juga keluarganya memviralkan cerita bagaimana dia dijebak dan ditangkap sama oknum polisi. Ceritanya beneran viral karena udah bukan rahasia umum lagi ya kalau oknum polisi itu emang suka menjebak warga sipil dengan menanamkan narkoboy pas lagi penggeledahan. Gara-gara citranya menjadi jelek, pihak kepolisian melakukan investigasi internal dan entah gimana logikanya, Rolando yang gak tahu apa-apa menjadi tumbal. Selama 2 tahun selanjutnya, Rolando menghadapi nih proses investigasi dan sidang yang panjang. Dan ujung-ujungnya pada tahun 2010, dia dipecat secara tidak hormat dan kehilangan seluruh hak pensiunnya. Pas ini ya, Rolando merasa kalau sekarang dia yang dijebak sama oknum kepolisian. Wong dia yang gak tahu apa-apa, kok malah dia yang dipecat. Dia merasa difitnah, namanya juga jadi tercemar, sakit hati, dan lain sebagainya. Selama beberapa bulan kemudian, Rolando berusaha tuh mengaju bandingkan kasusnya, menuntut kembali peninjauan
Tapi dia selalu aja nggak didengar karena keputusan oknum pihak kepolisian udah final. Ya udah deh, dirasa desperate dan frustasi pengen banget didengar. Pada bulan Agustusnya, Rolando membajak bus yang penuh dengan turis. Dan pada saat Rolando bernegosiasi, dia cuma minta kasusnya dia itu ditinjau ulang supaya besok hari dia bisa kembali menjadi polisi. Jadi poster yang ditempel di depan bus itu kurang lebihnya adalah tuntutan dia untuk dikembalikan lagi jabatannya pada hari itu juga. Bisa dibilang ya, Rolando itu membajak bus karena dia pengen kembali bekerja menjadi polisi. Udah, itu doang. Nah, pada saat mendengar tuntutan ini, pihak kepolisian berjanji nih untuk bakalan membantu meninjau kembali kasus pemecatannya Rolando. Dan namanya negosiasi, mesti ada timbal balik dong. Dan dikarenakan merasa ada itikat baik, Rolando waktu itu melepaskan 9 orang sandera yang terdiri dari anak kecil, lansia, dan orang yang sakit. Dikarenakan terjadi kesepakatan ini, moodnya Rolando dan juga pihak kepolisian itu masih santai atau kondusif nih. Bahkan ya warga sekitar, media, dan juga anggota polisi itu banyak terlihat nongkrong di pinggir jalan kayak nontonin syuting film. Bahkan lagi ya, pada momen tersebut ada media nih yang somehow entah gimana caranya bisa melakukan wawancara eksklusif dengan Rolando via telepon. Di dalam wawancara eksklusif ini, Rolando cerita lagi tuh perihal kasus personalnya dan minta kasusnya ditinjau ulang. Tapi anehnya pada saat Rolando melihat tayangan liputan melalui TV yang ada di dalam bus, media memberitakan dia sebagai penjahat kelas kakap yang bengis. Media entah kenapa ya memframing Rolando sebagai pribadi yang buruk banget dan menjelek-jelekan namanya. Melihat tayangan ini, Rolando itu mulai bingung sekaligus juga bete karena menurut kepercayaannya ya, pembajakan bus ini itu sebenarnya bisa diselesaikan loh dengan baik dan cepat. Kok sekarang dia malah difitnah lagi? Rolando yang mulai marah menghubungi tuh negosiator. Dia menuntut kepolisian untuk menstop berita-berita yang menjelek-jelekan dia. Rolando juga menuntut kepolisian untuk menghadirkan wartawan masuk ke dalam bus untuk meliput langsung, sekaligus juga klarifikasi biar mereka yang melihat langsung kalau dia tuh nggak sejahat yang diberitakan. Tapi surprise, polisi malah menolak permintaannya Rolando. Mereka seakan-akan nggak mau mendengar cerita dari sisinya Rolando. Alhasil pada jam 12 siang hari itu, Rolando mulai mengancam dengan membuat poster yang dia tempelkan di kaca bus bertuliskan "Media Now, 3 PM Today, Deadlock". Maksud dari poster ini adalah Rolando pengen dikirimin wartawan paling lambat jam 3 sore sambil juga mengancam hal buruk bakalan terjadi kalau tidak dituruti. Mengetahui hal ini, polisi dan juga wartawan mulai panik tuh, mulai mengatur strategi baru. Dan pas polisi perhatikan lagi, ternyata ya pria ini bernama Gregorio Mendoza yang diketahui adalah adik kandung dari Rolando. Pada momen itu ya, Gregorio merupakan seorang anggota polisi yang memiliki pangkat senior police officer. Menurut keterangannya, dia sengaja tuh jalan santai menuju bus karena dia percaya kalau dia bisa membujuk Rolando untuk tenang dan menyelesaikan permasalahan dengan damai. Walaupun begitu, pihak kepolisian malah langsung buru-buru menangkap Gregorio karena dianggap mengganggu proses negosiasi. Selain itu juga, Gregorio pada momen lagi jalan itu ya ternyata lagi membawa pistol tanpa izin. Jadinya polisi berpikiran kalau Gregorio menghampiri bus bukan untuk mendamaikan, tapi malah bersekongkol dengan Rolando. Ya udah deh, polisi langsung mengamankan senjatanya Gregorio dan menggiring beliau menuju ke pinggir jalan. Di sana, Gregorio diminta untuk bernegosiasi dengan Rolando. Dia sempat bilang, "Tolonglah jangan kasih deadline jam 3. Gue di sini membantu lo menjelaskan permasalahannya nih." Walaupun begitu, Rolando nggak mau nih karena dia sendiri udah gedek dengan berbagai macam negosiasi. Sejauh ini kan permintaan dia tuh simple banget loh. Dia cuman minta kasus personalnya itu ditinjau ulang supaya dia bisa balik ke kepolisian.
Sekarang malah dilabel sebagai kriminal kelas kakap. Pokoknya dia kekeh ya menuntut jam 3 sore nanti itu harus ada media yang masuk ke bus untuk mewawancarai dan menyiarkan kisah kasusnya versi dia. Sayangnya, mendekati jam 3 sore, Rolando tidak melihat pergerakan dari polisi buat ngirimin wartawan. Ya udah deh, dikarenakan udah mulai emosian ya, Rolando langsung menyeret Alberto, si supir bus ya, ke pintu samping sambil juga menodongkan M16-nya. Rolando waktu itu ingin mengeksekusi Alberto di depan semua orang dengan cara menembakkan kepalanya supaya polisi dan wartawan semuanya pada paham kalau dia tuh gak main-main. Nah, di momen Rolando mau menekan pelatuk M16-nya, pihak kepolisian bilang kalau hasil peninjauan kasusnya dia udah selesai nih. Sekarang lagi dianterin nih. Ya udah deh, jadinya untungnya ya Alberto itu tidak jadi dieksekusi mati. Rolando waktu itu tidak jadi tuh menembak dan memutuskan untuk menunggu surat keputusannya. Lalu sekitaran jam 6 sore hari, pihak kepolisian beserta dengan Gregorio memberikan tuh surat balasan dari pemerintah perihal kasus personalnya Rolando. Pada saat Rolando mau baca surat ini ya, kebetulan juga ada wartawan yang berhasil menghubungi dia lagi lewat telepon. Wartawan ini lalu menginterview Rolando sambil juga meminta dia untuk membacakan isi dari surat keputusan. Nah, gue mau lo perhatikan baik-baik nih, karena ini adalah reaksinya Rolando ketika membaca surat keputusannya. Kapitan, pwede po ba nating basahin sa ere yung pong nilalaman ng pong surat sa inyo ng ombudsman? Oh, yes sir, Captain Mendoza. As per our conversation this afternoon, I hereby confirm that I shall personally review in your case. I hope that you will take my word. For that, I thank you for understanding my position as I completely understand yours. Basura, ito sulat na to. Hindi ito ang kailangan ko. Walang kwenta yung sulat na yan, yung binasa ko na yan. Walang kwenta yan para sa akin. Ang mas gusto ko ba dyan, sinabi niya, dismiss ka talaga. Mas maganda pa. Ay malamang may mangyayaring masama dito sa loob ng bus. Bisa dibilang ya, pada saat Rolando membaca surat ini, dia berharap isinya adalah oke, kasus kamu kita tinjau ulang. Yuk kita sudahi peristiwa pembajakan bus ini secara damai supaya besok kamu bisa masuk kerja. Kita obrolin lagi lah ya. Ternyata isi dari surat ini adalah nanti kita pelajari lagi ya kasusnya. Rolando bete dong. Dia udah nunggu lama untuk permintaan yang simple. Jawabannya malah berkabar lagi ya. Seperti yang lo dengar tadi ya, Rolando marah-marah dong. Dia sekarang mengancam kalau dia bakalan melakukan hal buruk di dalam bus ini. Di momen inilah Kolonel Yebra, salah satu negosiator, itu langsung menghampiri bus untuk ngobrol langsung nih dengan Rolando. Waktu itu Kolonel Yebra bilang kalau dia bakalan membujuk atasan atau pejabat di kepolisian untuk tidak jadi memecat Rolando, melainkan mengsuspend aja. Dan surprise, Rolando menyetujui proposal ini. Dia pun memberikan kesempatan kepada Kolonel Yebra untuk balik, melapor, dan berdiskusi kepada atasannya. Sayangnya, atasannya Kolonel Yebra, yaitu Mayor Lim dan Jenderal McTibay, tidak mau memberikan kesempatan untuk mensuspend Rolando. Mereka malah bilang kalau mereka mau ketemuan dulu dan berdiskusi di sebuah restoran yang letaknya di dekat TKP. Pada tahap ini ya, Rolando bener-bener udah gedek banget. Karena apa yang dia minta itu simple loh. Dia cuma minta surat yang bertuliskan kepastian kalau kasus personalnya itu bakalan ditinjau ulang. Sampai sekarang itu masih belum dapat juga. Seakan-akan nih ya, kayak lo mau bayar pajak tapi mesti paham dulu apa itu PKP, NPWP, SPT, SSP, DJP, PPH, PPN, PPNBM, PPB, terus SP2K, dan lain sebagainya. Ribet banget bro. Terlebih lagi, pas lagi panas-panasnya ini ya, Rolando ngeliat tuh ke siaran TV yang ada di dalam bus. Di sana dia mengetahui kalau pihak kepolisian ternyata sudah menempatkan sniper untuk menembak mati Rolando. Cuman snipernya ini belum bisa menembak karena belum ada perintah sekaligus juga melihat
Rolando dengan jelas tuh penampakannya. Dari sini Rolando mulai paham kalau dia somehow direncanakan nih untuk meninggal ditembak mati sama sniper, bukan direncanakan selamat dan hidup melalui diskusi sehat. Rolando pun lalu menghubungi lagi tuh wartawan yang dari tadi masih teleponan sama dia. Dia minta reporter untuk ngasih tahu nih ke polisi, minta snipernya buat pergilah. Dalam telepon ini, Rolando sempat mengancam dengan bilang, kalau snipernya nggak pergi, gue yang bakalin ngajarin sniper untuk menembak dengan cara gue tembakin penumpang busnya. Selain itu juga, melalui siaran TV yang ada di dalam bus, Rolando melihat kalau Gregorio, adik kandungnya ya, lagi ditahan paksa sama polisi. Seperti yang lo lihat, Gregorio waktu itu ditackle dan juga digotong paksa untuk masuk ke mobil polisi. Nah, alasan kenapa Gregorio ditahan dan ditangkap sama polisi adalah dia telah melanggar beberapa peraturan, yaitu membawa senjata ke peristiwa penyanderaan, berkonspirasi dengan pelaku, lalu juga mengganggu proses negosiasi. Melihat peristiwa ini, emosinya Rolando mulai pecah nih. Melalui telepon yang tersambung dengan wartawan ya, untuk sekian kalinya, gua mau lo perhatikan baik-baik. Malaman po tayo, ano po? Ay, yung kapatid ko nakikita ko bakit niya ginaganyan. Ako may kasalanan dito, wala kasalanan yan. Okay, wala kasalanan yan. Ipakita ninyo na ginagawa ninyo mga kapatid ko. Pas ini ya, Rolando nggak terima dengan adiknya yang ditangkap secara kasar dan diperlakukan seperti babi. Dia kayak menuntut kepolisian untuk melepaskan adiknya. Dia sempat bilang kalau adiknya itu nggak bersalah. Kenapa kalian menangkap dia? Dia sama sekali nggak terlibat apa-apa. Sayangnya, polisi tidak menuruti tuntutannya Rolando. Dan di momen inilah dia mengarahkan senapannya dan mulai menembak membabi buta ke arah penumpang. Pas Rolando lagi menembak membabi buta ke arah penumpang, Alberto, sang supir, itu somehow berhasil membuka borgolnya dan kabur melalui jendela supir. Pas ini, Alberto langsung lari ke tempat yang aman sambil juga berteriak, "Semua orang mati, semua orang mati." Dan begitu Alberto sampai ke pinggir, dia disambut tuh sama polisi, tim medis, dan juga media. Mereka pada nanya gimana kondisi Sandra di dalam bus. Dan untuk sekian kalinya, Alberto menjawab bahwa semua orang udah mati, semua orang udah ditembak mati. Ya udah deh, Jenderal McTibay pada momen itu langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerbu Rolando yang masih terus-terusan menembaki bus. Celakanya pada momen ini ada miskomunikasi yang membuat aksi penyerbuan menjadi agak blunder. Jadi ya, sebagaimana yang udah gue ceritain di awal, negosiator dalam kasus pembajakan bus ini sebenarnya adalah Kolonel Yebra dan Kolonel Salvador. Dari awal mereka berdua itu udah mempersiapkan pasukan khusus yang bernama Special Action Force atau disingkat SAF. Sedikit info tentang SAF, bisa dibilang ya, mereka adalah tentara yang dibentuk dan ditugaskan untuk mengcounter tindakan terorisme. Bisa dibilang udah jadi makanan sehari-hari mereka nih untuk menangani aksi yang modelan seperti ini. Anehnya, Jenderal McTibay yang notabene-nya adalah atasannya Kolonel Yebra dan Kolonel Salvador malah memerintahkan tim SWAT untuk segera standby. Sedikit info, tim SWAT mereka pada dasarnya adalah polisi yang menggunakan perlengkapan khusus lalu dibentuk dan ditugaskan untuk situasi berbahaya yang spesifik seperti penyanderaan. Kalau gua boleh sederhanakan nih ya, perbedaan dari SAF dan tim SWAT itu bisa jadi adalah SAF itu tentara, sedangkan tim SWAT adalah polisi. Nah, sebenarnya nggak salah sih ya Jenderal McTibay itu menugaskan tim SWAT. Toh juga fungsinya mepet-mepet lah dengan SAF. Tapi permasalahannya adalah pada momen yang sudah sangat genting ini, beliau malah memerintahkan tim SWAT untuk ready dikala SAF udah standby, udah ready dari awal, udah tinggal nunggu perintah. Dan ya udah deh, dikarenakan hierarki jabatan, Kolonel Yebra dan Kolonel Salvador nurut sama Jenderal McTibay. Mereka mau nggak mau memburu-buruin ya tim SWAT untuk ready menyerbu bus. Dan begitu tim SWAT menghampiri bus, blunder lagi. Jadi pada saat tim SWAT udah mepet sama pinggir bus, rencana mereka adalah memecahkan kaca jendela bus lalu menembak Rolando dari luar bus. Gondoknya adalah pada saat mereka memalu kaca jendela bus, kacanya itu nggak pecah.
kacanya cuman bolong aja. Dan begitu kacanya bolong, mereka nggak mendapatkan penampakan Rolando dengan jelas karena di kaca jendelanya itu masih ada kordennya. Jadinya walaupun kaca jendelanya udah pecah, tim SWAT masih belum bisa tuh menembak Rolando. Ya udah deh, tim SWAT lalu menggunakan cara kedua, yaitu mengikat pintu samping bus dengan tali yang udah dikaitkan ke mobil. Rencana mereka adalah mereka ingin menarik paksa pintu samping bus ini sampai jebol, mereka masuk lalu menyerbu Rolando. Gondoknya adalah pada saat mobilnya digas, talinya malah copot atau putus. Jadinya pintunya tuh nggak kebuka dan usaha mereka sia-sia. Pas ini tim SWAT mulai tuh mendengar saran dari masyarakat setempat, yaitu coba deh masuk lewat pintu darurat bus. Jadi di bagian belakang bus ini ya ada semacam pintu kecil gitu yang emang bisa dibuka untuk keadaan darurat. Ya udah deh, dikarenakan saran ini memiliki banyak likes, tim SWAT coba jebolin pintu darurat dan masuk ke dalam bus. Gondoknya adalah seluruh gerak-gerik tim SWAT di luar bus itu sudah diketahuin sama Rolando secara dia menonton siaran langsung dari TV yang ada di dalam bus. Alhasil ketika tim SWAT masuk melalui pintu darurat, Rolando itu udah standby ya, langsung menembak banyak peluru M16-nya. Dan seperti yang lo lihat, dikarenakan di bredel banyak peluru, tim SWAT mau nggak mau mundur, mereka keluar lagi. Jadinya dengan ini ya udah 3 kali nih tim SWAT mencoba masuk dan 3-tiganya juga gagal. Menurut kepercayaan gue ya, ini mah gokil. Ya udah deh, dikarenakan tim SWAT nggak bisa menyerbu, SAF yang sekarang gantian maju. Waktu itu SAF memasukkan granat gas air mata dari kaca yang berlubang. Tujuannya adalah supaya Rolando yang berdiri di tengah bus ya mundur ke samping bus. Dan bener banget, begitu gas air mata memenuhi dalam bus, Rolando tuh mundur nih. Dan pas penampakannya udah jelas ya, sniper yang dari tadi udah standby langsung menekan triggernya. Pada momen ini, peluru sniper mengenai daerah kepalanya Rolando, badannya pun terpental ke pintu samping bus sampai-sampai terjuntai keluar. Dan pas diperiksa kembali, bisa dipastikan Rolando telah tewas ditembak sniper. Tim SWAT dan SAF yang udah standby di sekitaran bus langsung menyisir kembali nih ya isi dalam bus. Ternyata ya, di tumpukan jenazah yang ditembakin sama Rolando, ada beberapa orang yang berhasil selamat. Pada kasus ini terdapat 8 orang turis Hong Kong yang meninggal dunia akibat ditembak Rolando, dan 8 orang lain yang selamat dari tembakan. Mereka yang selamat ini ternyata berlindung di balik tumpukan jenazah orang yang kena tembakan. Walaupun begitu, walaupun mereka menggunakan jenazah sebagai tameng, dikarenakan peluru dari M16 itu terbilang tajam ya, mereka masih tetap kena tembakan, terluka parah dan mesti berpura-pura mati pada saat baku tembak tadi. Semua orang yang selamat ini langsung dikeluarkan dari dalam bus dan mendapati penanganan medis lebih lanjut. Walaupun begitu, walaupun peristiwa pembajakan bus ini udah selesai, masalah yang muncul akibatnya itu juga cukup besar nih. Masalah yang pertama adalah tuntutan Rolando yang terbilang mudah untuk dikabulkan, tapi selalu aja diremehkan. Seperti yang gue ceritakan, Rolando membajak bus karena menurut kepercayaannya ya, dia merasa dijebak dan dijadikan tumbal sama oknum polisi lain. Pada dasarnya kan ya, dia cuma minta kasusnya tuh ditinjau ulang supaya dia bisa bekerja lagi sebagai polisi. Tapi entah kenapa pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat seakan-akan ngaret dalam memenuhi tuntutan dia. Jujur ya, menurut kepercayaan gue pribadi, firasat gue nih ya, besar kemungkinan tuntutannya Rolando itu sebenarnya emang gak bakalan dikabulin. Tuntutannya Rolando terbilang gampang kok. Motif dia bukan uang, bukan ras, agama, ideologi, bahkan juga politik, bukan juga keinginan dia untuk menghabisi penumpang, melainkan hanya sekedar surat izin yang bilang kalau kasusnya itu bakalan ditinjau kembali. Tapi somehow entah karena konspirasi apa ya, tuntutannya yang terbilang mudah ini itu nggak bisa dikabulin. Dikarenakan hal tersebut, pihak kepolisian ataupun pemerintah mau nggak mau mencari alternatif solusi lain, yaitu dengan cara menghabisi
Rolando. Terlebih lagi, cara pihak kepolisian memperlakukan Gregorio, adiknya Rolando yang seperti kriminal, itu membuat dia jadi semakin gak stabil lagi nih emosinya. Dari sini banyak warga atau netizen yang berpikiran kalau aja tuntutannya Rolando dipenuhi dari awal, mungkin ya bisa jadi tidak ada korban jiwa. Dan kalaupun sekiranya tuntutannya Rolando beneran emang tidak bisa dipenuhi, bisa lah ya kepolisian atau pemerintah berbohong dulu gitulah supaya dia menghentikan pembajakan busnya dengan damai. Lalu masalah yang kedua adalah cara kepolisian dan pemerintah menangani pembajakan busnya Rolando. Seperti yang gue ceritakan, busnya ini kan berhenti melintang gitu di tengah jalan. Fun fact-nya adalah tidak ada barikade yang benar-benar menghalangi bus ini. Salah satu buktinya adalah Gregorio tadi, adiknya Rolando, itu bisa kok jalan santai menuju ke bus. Seharusnya kan ya, di awal pembajakan bus terjadi, polisi langsung mensterilkan tuh 100 atau 200 meter di sekitaran bus supaya tidak ada satupun orang yang ikut campur. Selain itu juga, pihak kepolisian dinilai gagal dalam menghandle media massa ketika pembajakan terjadi. Seharusnya ya, kepolisian bisalah menghandle wartawan yang lagi meliput, atau setidaknya merahasiakan strategi bagaimana mereka bakalan menyerbu. Ini enggak cuy. Buktinya, Rolando bisa tahu kalau kepolisian memasang sniper untuk menembak dia dari media massa yang meliput lalu menyiarkannya ke TV yang ditonton juga sama Rolando. Lalu juga blunder pas menugaskan tim SWAT yang padahal SAF udah standby dari awal. Dan pas tim SWAT 3 kali maju, 3 kali juga gagal. Ujung-ujungnya malah SAF yang maju dan berhasil. Yang terakhir, masalah ketiga adalah Hong Kong kecewa banget sama negara Filipina karena dianggap tidak becus mengatasi pembajakan bus oleh Rolando. Sebagaimana yang lo ketahui sekarang, seluruh korban yang meninggal itu merupakan turis asal Hong Kong. Akibatnya, kasus ini bikin hubungan Filipina dan Hong Kong itu membeku selama bertahun-tahun. Jelas lah ya, secara 8 warganya meninggal sia-sia. Hong Kong waktu itu memberlakukan sanksi diplomatik ke Filipina. Lalu pada tahun 2018, Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan permintaan maaf resmi yang diterima oleh pemerintah Hong Kong. Dan ini menandakan berakhirnya perselisihan panjang akibat tragedi berdarah yang sering disebut sebagai Manila Hostage Crisis.